Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ismail Marsuki di My Channel. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi hari ini kita akan membahas materi mengenai menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan suhud. Materi ini terdapat di dalam materi bab 7 di kelas 11 tingkat SMK. Adapun pokok pembahasan pada pertemuan kali ini ada 4. Yang pertama, menjaga kehormatan. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, malu. Serta yang terakhir yaitu suhud. Pembahasan pertama yaitu pengertian menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan adalah menjaga harga diri, nama baik, dan kemuliaan diri. Dengan kata lain, menjaga harkat martabat dan harga diri manusia. Menjaga kehormatan dalam bahasa Arab disebut dengan muru'ah. Muru'ah adalah proses penjagaan tingkah laku seseorang sejalan dengan ajaran agama, menghiasi diri dengan akhlak terpuji, dan menjauhi segala bentuk keburukan. Ada juga yang memberi definisi sebagai kemampuan untuk menghindari perbuatan yang negatif atau buruk, sehingga dapat menjaga harkat, martabat, harga diri, dan kehormatan diri. Selain mur'ah, juga disebut dengan istilah ifa. Secara bahasa, istilah ifa berarti mencegah dari sesuatu yang tidak bermanfaat atau menjauhi hal yang buruk dan terlarang. Sedangkan secara istilah berarti sifat yang menjadikan seseorang dapat menghindar dari menuruti hawa nafsunya. Sikap menjaga kehormatan terdapat dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والخافضين فروجهم والخافضات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Yang artinya, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surah Al-Ahzab ayat 35. Macam-macam muru'ah. Yang pertama, muru'ah terhadap diri sendiri. Maksudnya adalah mempertahankan serta melaksanakan perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela dimanapun dan kapanpun, meskipun dalam keadaan sendiri. Kedua, muru'ah terhadap sesama makhluk. Maksudnya adalah menjaga perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela kepada orang lain baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu muru'ah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga membuat seseorang untuk selalu melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, dan merasa malu apabila berbuat maksiat kepadanya. Contoh mur'ah dalam kehidupan. Yang pertama, menjaga perkataan dengan tidak mengejek teman atau berkata kasar. Kedua, menggunakan pakaian yang mencerminkan syariat Islam, bukan menggunakan pakaian yang menampakkan lekuk tubuh. Tiga, menjauhi pergaulan bebas dan zina. Empat, menjauhi makan dan minuman yang haram. Yang kelima, mempergunakan harta di jalan yang baik, di antaranya bisa dengan bersedekah, menyantuni anak yatim, memberikan beasiswa. Dan yang terakhir, tidak menyalahgunakan jabatan yang dimiliki.
Pembahasan kedua, pengertian ikhlas. Secara bahasa, kata ikhlas berarti murni, tidak bercampur, bersih, jernih, mengosongkan dan membersihkan sesuatu. Ikhlas berarti suci dalam berniat, bersihnya batin dalam beramal, tidak ada pura-pura, lurusnya hati dalam bertindak, jauh dari penyakit ria, serta mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Kaitannya dengan ibadah, secara bahasa ikhlas berarti tidak memperlihatkan amal kepada orang lain. Kemudian secara istilah, Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat memberikan pengertian ikhlas adalah membersihkan amal perbuatan dari hal-hal yang mengotorinya seperti mengharap pujian dari makhluk atau tujuan-tujuan lain selain dari Allah. Termasuk juga tidak mengharap amalnya disaksikan oleh selain Allah. Dengan kata lain, ikhlas adalah sikap yang dilakukan seseorang dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharap sesuatu apapun kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ikhlas merupakan sesuatu hal yang sifatnya batin dan ia merupakan perasaan halus yang tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pelakunya dan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ayat yang mengajarkan untuk ikhlas adalah Quran Surah Az-Zumar ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Alkitab Al-Quran dengan benar, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan ibadah kepadanya. Quran Surah Az-Zumar ayat 2. Tingkatan ikhlas. Ali Abdul Halim mengatakan bahwa ikhlas dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu pertama, orang awam atau umum. Pada tingkatan ini, seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tujuannya mencari dan menghitung keuntungan dunia dan akhirat. Contohnya, seseorang melakukan ibadah salat atau memberi sedekah kepada anak yatim dengan tujuan ingin agar badannya sehat, hartanya banyak, mendapat bidadari, dan nanti di akhirat masuk surga. Kedua, orang khawas atau khusus. Pada tingkatan ini, seseorang beribadah hanya untuk mencari keuntungan akhirat, bukan lagi berorientasi kepada keuntungan dunia. Seseorang pada tingkatan ini beribadah sambil hatinya berharap untuk memperoleh pahala, surga, dan semua yang berorientasi pada akhirat. Dan yang terakhir yaitu orang hawasul hawas atau excellent. Seseorang masuk dalam tingkatan ini apabila ia beribadah tidak ada motivasi apapun kecuali mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ia beribadah setiap hari bukan sebagai kewajiban tetapi menjadi kebutuhan sebagai seorang hamba. Dengan kata lain, ia beribadah tidak lagi didasari keinginan dunia maupun akhirat, melainkan didasari oleh rasa mahabbah atau cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang pada tingkatan ini mencapai kenikmatan dalam setiap ibadah yang dikerjakan. Ciri-ciri orang yang ikhlas. Imam Zunnun menjelaskan, yaitu seseorang harus bersungguh-sungguh sabar serta terus-menerus istiqomah dalam beramal sehingga ia akan terbiasa dengan perbuatan baik. Menurutnya ada 3 ciri seseorang yang ikhlas dalam beramal. Pertama, tidak lagi mengharap menghiraukan pujian dan hinaan orang lain. Dua, tidak lagi melihat kepada manfaat dan bahaya perbuatan, tetapi pada hakikat perbuatan, misalnya bahwa amal yang kita lakukan adalah perintah Allah. Yang terakhir, tidak mengingat pahala dari perbuatan yang dilakukan. Pembahasan yang ketiga yaitu pengertian malu. Malu dalam bahasa Arab disebut kata al-haya. Malu disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai cabang dari iman, karena dengan sifat malu seseorang dapat tergerak melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Sifat malu akan selalu mengantarkan seseorang kepada kebaikan. Jika ada seseorang yang tidak berani melakukan kebaikan, maka sebabnya bukanlah sifat malu yang dimilikinya, tetapi itu disebabkan sifat penakut dan kelemahan yang dimiliki seorang tersebut. Demikian Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitab Syarh Sahih Muslim.
Macam-macam sikap malu. Menurut Ibnu Hajar, penulis kitab Fath al-Bari, malu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, malu naluri atau gorisa, yakni sifat malu yang Allah ciptakan pada diri hamba sehingga mengantarkan hamba tersebut melakukan kebaikan dan menghindari keburukan, serta memotivasi untuk berbuat yang indah. Inilah yang termaksud cabang dari iman, karena bisa menjadi perantara menaiki derajat iman. Kedua, malu yang dicari atau dilatih atau muktasab. Sifat malu ini ada kalanya bagian dari iman, seperti rasa malu sebagai hamba di hadapan Allah pada hari kiamat, sehingga menjadikannya mempersiapkan bekal untuk menemui Allah di akhirat nanti. Ada kalanya juga malu ini bagian dari ihsan, seperti malunya hamba karena adanya rasa takarrub atau merasa selalu dalam pengawasan Allah. Inilah puncak dari macam-macam cabang iman. Hadis tentang malu. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma marwan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rajulin wa huwa yu'atibu akhahun fil haya. Yaqulu innaka latastahyi hatta ka'annahu yaqul qad adarra bika faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya'u minal iman." Rawahu Bukhari, yang artinya dari Abdullah bin Umar, suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu seorang laki-laki yang mencela saudaranya yang pemalu. Bahkan lelaki tersebut mengatakan, rasa malu telah membahayakanmu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berhentilah kamu mencela saudaramu karena malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pembahasan yang terakhir yaitu pengertian suhud. Suhud secara bahasa berarti sesuatu yang sedikit, tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Jadi, suhud berarti meninggalkan dari kesenangan dunia untuk lebih mementingkan ibadah. Orang yang melakukan suhud disebut dengan zahid. Meskipun demikian, perlu diingat, perilaku suhud bukan berarti tidak memperhatikan urusan duniawi atau bukan berarti tidak memiliki harta dan mengasingkan diri dari dunia. Para ulama menjelaskan bahwa hal tersebut bukanlah maksud dari zuhud. Zuhud menurut para ulama yang pertama, Abu Zulaiman Ad-Darani berpendapat bahwa zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang dapat menyibukkan diri kita sehingga melalaikan Allah. Yang kedua, Abu Said bin Al-Arabi berpendapat bahwa zuhud adalah mengeluarkan kemuliaan harta dari dalam hati kita. Maksudnya, harta yang dimiliki tidak menjadikan hati ini jauh dan lalai dari Allah. Dan yang terakhir, Ragib Al-Isfahani berpendapat bahwa orang yang zuhud terhadap dunia adalah orang yang cinta kepada akhirat, sehingga ia menjadikan dunia untuk akhirat, yakni menjadikan harta duniawi untuk kebutuhan dan keperluan akhirat. Hadis tentang suhud sebagaimana dalam hadis Rasulullah yang berbunyi, An Abi Dzarrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sahadatu fid dunya laysat bitahrimi halali wala idaatil mali walakinna sahadata fid dunya alla takuna bima fi yadaika aw taka mimma fi yadillah wa an takuna fi thawabil musibah idza anta asibata biha azgaba fiha law annaha abqiyat laka. Rawahu Tirmidzi, yang artinya dari Abu Dzar Al-Ghifari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suhud terhadap dunia bukan berarti mengharamkan yang halal dan menyia-nyiakan harta. Tetapi suhud terhadap dunia adalah engkau lebih yakin terhadap kekuasaan Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Zuhud juga berarti ketika engkau tertimpa musibah, engkau lebih mengharapkan mendapat pahala dari musibah itu daripada dikembalikannya harta itu kepadamu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Terima kasih telah menyaksikan. Alhamdulillah kalian sudah selesai belajar bab manisnya iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan suhud. Semoga materi ini dapat kalian pahami dan kalian amalkan di keseharian kalian. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.